1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, ketemu lagi dengan Bapak Fitri Kurniawan. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap kalian sehat selalu. Anak-anak kelas 6, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati berbagai contoh, siswa mampu membandingkan dua bilangan negatif dengan menggunakan tanda lebih dari, tanda kurang dari, dan tanda sama dengan. Yang kedua, setelah mengamati berbagai contoh, siswa mampu mengurutkan bilangan bulat negatif. Dan yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh, siswa mampu menggambarkan garis bilangan bulat negatif. Nah, anak-anak, apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu garis lurus yang setiap titiknya melambangkan bilangan bulat. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0 pada garis bilangan. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0 pada garis bilangan. Nah, ini anak-anak gambar garis bilangan. Ya. Ini bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bilangan bulat positif berada di sebelah kanan. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan membahas yang pertama, membandingkan bilangan bulat negatif. Perhatikan lagi gambar yang tadi ini, anak-anak. Nah, di sini ada tambahan, ada bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya, anak-anak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Paham ya, anak-anak? Nah, kita lanjut. Untuk membandingkan bilangan bulat negatif, dapat juga menggunakan garis bilangan. Pada konsep garis bilangan, jika letak bilangan semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Begitu juga, jika letak bilangan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Adapun tanda yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan bulat negatif adalah sebagai berikut. Yang A ada tanda seperti ini, dibaca lebih dari. B, tanda seperti ini dibaca kurang dari. Dan yang C, tanda dua garis ini dibaca sama dengan. Nah, anak-anak tolong ingat ya tanda-tanda ini ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Kita bahas sama-sama. Gino berjalan mundur sejauh 5 langkah dan Ibel berjalan mundur sejauh 3 langkah. Mereka mula-mula berdiri di depan pohon yang sama. Tentukan letak siapa yang paling jauh dari awal mereka berdiri dan gambarlah garis bilangannya. Penyelesaian. Untuk menentukan letak siapa yang paling jauh, gambarkan letak Gino dan Ibel pada garis bilangan. Misalnya, pohon tempat mereka sama-sama berdiri digambarkan pada garis bilangan yang terletak pada bilangan 0. Awalnya mereka berdiri di sini ya. Nah, Gino berjalan mundur sejauh 5 langkah. Gino mundur. Negatif 1, negatif 2, 3, 4, 5. Nah, letak Gino ketika digambarkan pada garis bilangan ada pada bilangan negatif 5. Nah, sedangkan Ibel berjalan mundur sejauh 3 langkah. 1, 2, 3. Maka Ibel digambarkan dengan letaknya adalah negatif 3. Nah, ya. Ya, Gino, ini Ibel. Nah, berdasarkan gambar garis bilangan di atas, terlihat bahwa letak Gino di sebelah kiri letak Ibel. Jika dituliskan dalam matematika adalah negatif 5 kurang dari negatif 3. Ya, negatif 5 kurang dari negatif 3.
Ya, karena kalau dia semakin ke kanan berarti semakin besar nilainya, kalau ke kiri semakin kecil nilainya. Nah, jadi ternyata letak yang lebih jauh adalah si Gino. Oke. Paham ya anak-anak? Nah, untuk lebih memahami lagi tentang tanda perbandingan tadi, tanda perbandingan itu, Bapak kasih beberapa contoh soal. Ada 4 contoh soal di sini. Kita akan menjawabnya. Yang pertama, negatif 9, kita tidak tahu tandanya, sama negatif 11. Nah, buat garis bilangannya. Ingat, di sini ada 0. Berarti sesudah 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, sampai di sini misalkan negatif 9. Nah, sesudah negatif 9, negatif 10. Di sini di sini ada negatif 11. Nah, kira-kira mana besar? Negatif 9 atau negatif 11? Negatif 9 anak-anak, karena sebelah kanan itu semakin besar, sebelah kiri semakin kecil ya. Nah, tandanya adalah seperti ini. Nah, lebih dari. Oke, lanjut. Untuk soal yang kedua, negatif 300 dan negatif 301. Buat lagi garis bilangannya. Nah, di sini misalkan ada 0. 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2 terus ke kiri sampai negatif 300. Nah, sesudah itu negatif 301. Nah, mana besar negatif 300 dan negatif 301? Ya, negatif 300 anak-anak. Nah, tanda yang sesuai adalah lebih dari. Ya, negatif 300 lebih dari negatif 301. Oke. Soal yang ketiga. Sama tadi, seperti tadi kita gambar garis bilangan, anggap saja sini ada 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif, dan seterusnya anak ya. Anggap saja di sini sudah sampai negatif 45. Nah, sesudah negatif 45 kan di sini ada negatif 46, negatif 47, negatif 48, sampai di sini misalkan negatif 66. Nah, kira-kira negatif 66 ini lebih kecil atau lebih besar dari negatif 45? Ternyata negatif 66 ini kurang dari ya, atau lebih kecil ya anak-anak ya, kurang dari negatif 45. Maka tandanya seperti ini. Oke, paham kan? Nah, sekarang nomor 4. Buat lagi garis bilangannya, dianggap sudah ada 0, ya, sebelah kiri ya, negatif 1, negatif 2, dan terusnya, sampai dulu di sini misalkan negatif 70. Nah, di sini negatif 71. Nah, mana besar negatif 70 sama negatif 71? Besar negatif 70. Berarti negatif 71 ini adalah kurang dari ya, berarti sesuai tandanya adalah. Nah, oke. Bapak harap anak-anak paham dengan beberapa contoh tadi ya mengenai perbandingan. Nah, ini jawabannya. Negatif 9 lebih dari negatif 11. Negatif 300 lebih dari negatif 301. Negatif 66 kurang dari negatif 45. Negatif 71 kurang dari negatif 70. Supaya anak-anak untuk mudah mengingatnya, ya, begini anak-anak. Tanda seperti ini, nah, supaya dengan pengingatannya, tinggal anak-anak kasih garis di atas. Berarti itu jadi huruf B, besar. Nah, lebih besar dari, ya. Begitu juga dengan tanda yang ini tadi. Kalian kasih garis dulu di atas menjadi huruf K. Berarti ini kecil, lebih kecil dari. Ya, gampang ya anak-anak. Oke. Kecuali yang sama dengan tadi apabila nilai angkanya sama. Misalkan negatif 7 sama dengan negatif 7. Nah, itu yang sama dengan gampang. Oke, anak-anak. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi membandingkan dua bilangan bulat negatif. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat negatif. Perhatikan contoh berikut ya anak-anak. Contohnya terdapat di buku matematika yang telah Bapak bagi di halaman 8. Nah, ayo coba buka semuanya di halaman 8. Sudah? Nah, ada sekelompok anak yang sedang bermain kartu yang bertuliskan bilangan bulat negatif.
Aturan permainan tersebut adalah satu anak hanya boleh mengambil satu kartu dan tidak boleh dikembalikan. Berikut adalah daftar kartu yang diambil anak-anak. Nama anak di situ ada Ares. Nilai kartunya dia dapat negatif 4. Dika negatif 13. Dino negatif 9. Ibel negatif 8. Arsya negatif 12. Berry negatif 6. Dan Omar negatif 15. Dengan menggunakan garis bilangan, urutkan anak-anak yang memiliki kartu terkecil hingga terbesar. Ingat, dari yang kecil ke terbesar. Pemenang permainan tersebut adalah anak yang memiliki nilai kartu terbesar. Tentukan anak yang menjadi pemenang permainan kartu tersebut. Nah, di sini soalnya kita akan mencari nama pemenang permainan kartu tersebut ya. Siapa kira-kira? Nah, penyelesaian. Untuk mengurutkan anak-anak yang memiliki nilai kartu terkecil hingga terbesar menggunakan garis bilangan. Lihat garis bilangan berikut ini. Ya. Nampak anak-anak kan? Nah, Omar kita dimulai dari sebelah kanan. Nah, dari Ares. Ares tadi negatif 4. Mundur lagi ke Derry negatif 6. Mundur lagi ke Ibel negatif 8. Mundur lagi ke Gino negatif 9. Mundur lagi ke Arsya negatif 12. Mundur lagi ke Dika negatif 13. Dan mundur lagi ke Omar negatif 15. Ingat ya, semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Semakin ke kanan semakin besar nilainya. Nah, berdasarkan aturan garis bilangan, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Dengan demikian, urutan nilai kartu dari terkecil ke terbesar adalah sebagai berikut. Omar nilai kartu negatif 15. Ingat ya, dari terkecil hingga terbesar ya. Dika negatif 13, Arsya negatif 12, Gino negatif 9, Ibel negatif 8, Derry negatif 6, dan Ares negatif 4. Nah, jadi pemenang permainan tersebut adalah siapa, Nana? Ya, adalah Ares. Karena Ares nilai kartunya terbesar, yaitu negatif 4. Nah, setelah diurutkan, dapatlah nilai kartu terbesar yang dimiliki oleh Ares, yaitu negatif 4. Paham, anak-anak? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengurutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Tuh anak-anak, contoh soalnya. Oke, kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Buat garis bilangan seperti ini. Nah, ingat, kita cari dulu angkanya ya, angkanya yang terkecil dulu. Di mana di sini? Di sini ada negatif 10. Mundur lagi berarti negatif 13 di sini anak-anak. Mundur lagi negatif 17. Mundur lagi negatif 20. Mundur lagi negatif 35. Mundur lagi negatif 53. Nah, ya. Jadi tadi diminta dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi urutannya adalah negatif 53, negatif 35, negatif 20, negatif 17, negatif 13, negatif 10. Inilah urutan dari terkecil hingga terbesar. Oke, paham anak-anak? Oke, paham ya. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang kedua, mengurutkan bilangan bulat negatif lagi. Kita buat lagi garis bilangannya seperti tadi. Nah, kita cari angkanya dulu anak-anak. Di mana dulu kita tulis sini? Ya, negatif 76 dulu. Terus negatif 98. Negatif 122. Negatif 212. Dan negatif 333. Ya. Nah, jadi kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar adalah ya, gampang. Dari kecil hingga terbesar negatif 333, negatif 212, negatif 122, negatif 98, negatif 76. Nah, ini urutan dari terkecil hingga terbesar. Nah, itu anak-anak jawabannya ya. Nomor negatif 53,
negatif 35, negatif 20, negatif 17, negatif 13, dan negatif 10. Dari terbesar, dari terkecil hingga terbesar. Begitu juga, ini dari terkecil hingga terbesar. 2, negatif 313, negatif 212, negatif 122, negatif 58, dan negatif 76. Oke, paham ya anak-anak? Oke, Bapak berharap kalian paham semuanya. Nah, ini tugas atau latihan yang harus anak-anak kerjakan. Tugas ini terdapat di buku matematika yang telah Bapak bagikan, itu latihan halaman 9 ya. Nah, di sini Bapak minta anak-anak kerjakan soalnya saja, soalnya itu dari nomor 1, 2, dan 3 saja ya. 1, 2, dan 3. Dan jangan lupa nomor 1 ini perintahnya minta dibuatkan gambar garis bilangan. Kalau nomor 2, untuk menjawabnya tidak perlu pakai garis bilangan, tidak apa-apa. Nomor 3 juga tidak perlu pakai garis bilangan, itu tidak apa-apa ya. Cukup nomor 1 Bapak minta kalian buat garis bilangan. Oke. Dan jangan lupa soalnya ditulis juga. Jangan lupa ya anak-anak. Bapak akan tunggu hasilnya. Baik anak-anak. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian dimengerti. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak kelas 6. Ingat, jagalah selalu kesehatan. Dadah.